sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi pernah menjelaskan sesuatu yang membuat para sahabat tercengang. Heran para sahabat mendengar apa yang disampaikan. Beliau mengatakan, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti kebiasaan tata cara hidup, jalan hidup umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti sudah jelas masuk lubang biawak, ya, kalian terus ikuti mereka. Para sahabat heran. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahud dan Nasara, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud itu kaum Yahudi dan Nasrani? Apa jawab Nabi? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Bayangkan, ya. Jadi para sahabat itu dulu mendengar ini tercengang, tidak bisa membayangkan. Kenapa? Karena para sahabat tidak pernah mengalami bahwa orang Yahudi dan Nasrani mempunyai kedudukan yang begitu tinggi sehingga umat Islam mengekor kepada mereka. Kalau kita pelajari sirah Nabawiyah, sejarah perjuangan Nabi setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, sesampainya di Madinah ada orang-orang Yahudi di Madinah, ada orang-orang Nasrani di Madinah, ada orang-orang musyrik di Madinah, tetapi posisi Nabi dan para sahabat begitu memiliki izzah, kemuliaan, marwah, ya, dengan imannya, dengan takwanya. Akibatnya kaum Yahudi, Nasrani dan musyrikin malah mengikut, patuh kepada Nabi dan para sahabat, ya. Nah, sehingga para sahabat tidak bisa membayangkan kok bisa sebaliknya. Tapi kita yang hidup sekarang ini kalau mau jujur, ya, mencari muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian hari ini sulit atau mudah? Saya ulangi pertanyaan saya. Hari ini mencari orang mengaku muslim tetapi perangainya, cara berfikirnya, perasaannya, fikirannya seperti orang barat, seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani, sulit atau mudah? Mudah kali. Artinya apa? Artinya Allah sedang menguji kita. Kita sedang diuji sekarang, ya, dengan mengalami suatu zaman di mana Allah izinkan kaum kafir memimpin dunia, sedangkan kaum muslimin dalam keadaan sedang lemah, ya. Ini realita, ya. Dan realita ini tidak perlu kita ratapi, tidak perlu kita apalagi sampai bersuuzon, bersangka buruk kepada Allah Ta'ala. Kenapa ya Allah, ke orang kafir kau izinkan memimpin dunia? Itu hak Allah. Allah punya hak sepenuhnya untuk menentukan siapa yang memimpin dunia ini, ya toh? Ya, Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah, wahai Allah pemilik segenap kerajaan, kau beri kerajaan siapa yang kau kehendaki, kau cabut kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Jadi itu hak Allah. Allah hari ini sedang mengizinkan kaum kafir Yahudi Nasrani memimpin dunia, ya, saya ulangi, mengizinkan kaum kafir memimpin dunia. Tolong bedakan Pak antara izin Allah dengan ridha Allah. Allah bisa mengizinkan apa saja terjadi, tapi tidak semua yang Allah izinkan terjadi pasti Allah ridai. Tolong dibedakan Pak. Kadang-kadang kita umat Islam Indonesia ini nggak ngerti bedanya izin dengan ridha Allah. Dikira kalau sesuatu sudah terjadi Allah ridha. Tidak. Pencurian, adakah pencurian bisa terjadi tanpa izin Allah? Ada tidak? Tidak mungkin. Suatu pencurian hanya bisa terjadi karena diizinkan Allah. Tapi Allah ridha dengan pencurian? Tidak pernah. Perzinahan, mungkinkah perzinahan terjadi tanpa izin Allah? Mungkinkah sepasang muda-mudi masuk ke satu hotel kemudian berbuat seolah-olah suami istri itu terjadi tanpa izin Allah? Mungkin? Tidak mungkin. Tapi Allah ridha dengan perzinahan? Tidak pernah. Sama kepemimpinan orang kafir pun begitu. Allah izinkan orang kafir memimpin dunia sekarang ini. Allah ridha? Tidak. Karena Allah hanya ridha dengan kepemimpinan orang-orang beriman, satu. Dan orang-orang beriman itu dalam memimpin menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baru itu kepemimpinan diridai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahamnya sampai di sini? Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik namun terbatas ini, saya ingin membagikan
sedikit ilmu tentang apa yang bisa menyelamatkan kita. Sekalipun Allah sedang uji kita dengan ujian berat ini, Pak. Ujian di mana yang memimpin dunia bukan kaum beriman tetapi kaum kafir. Dan pengaruh mereka dengan kekufuran mereka itu, sambil mereka diizinkan menguasai teknologi canggih, menguasai media massa, menguasai sains dan ilmu pengetahuan, menguasai berbagai bidang kehidupan. Akibatnya keburukan mereka itu menular kepada banyak manusia tanpa kecuali umat Islam. Nah, dalam situasi seperti ini, solusi kita tidak hanya kembali kepada ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pada kesempatan terbatas ini akan mencoba membagikan salah satu resep kehidupan yang selamat di dunia dan di akhirat. Resep itu dari surat Muhammad ayat 19. Surat Muhammad itu surat keberapa? Surat ke-47. Surat Muhammad ayat 19. Apa kata Allah dalam ayat itu? Di sini ada apa? Sekolah tahfiz ada ya? Ada di Masjid ini, sekolah tahfiz ada. Anak-anak ini belajar. Siapa yang bagus bacaannya? Tolong diminta baca. Surat Muhammad ayat 19. Siapa namanya? Ya, yang pakai apa namanya? Pakai masker tapi nggak pakai masker, yang di jenggotnya itu. Nah itu ya. Siapa nama antum? Walid. Khalid. Coba Khalid baca surat Muhammad ayat 19. Tolong yang sudah ketemu ayatnya pinjamkan. Ya, yang mana? Tolong pinjamkan Qurannya. Ya. Itu Khalid. Ambil Qurannya itu. Surat Muhammad ayat 19 ya, baca yang bagus dengan tartil yang bagus, dengan apa namanya tajwid yang bagus. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mashwaakum. Shadaqallahul azim. Masyaallah, tabarakallah wa ta'ala. Surah Muhammad ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam, maka ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya sesungguhnya tidak ada ilah selain daripada Allah. Wastaghfir li dzambika, karenanya mohon ampunlah atas dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan dosa kaum mukminin dan mukminat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Dan sungguh Allah mengetahui ya, tempat usahamu dan kembalimu. Ya. Nah, dari ayat ini Allah perintahkan kita selaku muslim untuk berinteraksi secara pengetahuan, secara keilmuan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi Islam itu ajaran yang menuntut kita beriman dengan ilmu, Pak. Tidak boleh kita beriman tanpa ilmu. Makanya perintahnya fa'lam, ketahuilah. Sebenarnya ketahuilah ini masih terlalu sederhana terjemahannya. Fa'lam itu maknanya dalamilah ilmunya, fikirkanlah dalam-dalam, renungkanlah, hayatilah apa itu la ilaha illallah. Dan kalau kamu sudah hayati, kamu akan sadar ternyata seringkali kamu melanggar kalimat tauhid ini. Wastaghfir li dzambika, karenanya mohon ampun atas dosamu. Dan dosa kaum mukminin mukminat yang kita lihat sekarang ini banyak melanggar kalimat tauhid. Kita doakan mereka diampuni Allah. Dan Allah Maha tahu tempat usahamu dan tempat kembalimu. Nah, saudara rahimakumullah, jadi ajaran Islam tidak seperti ajaran agama lain. Ada agama lain, Pak, untuk urusan keimanannya yang paling dasar, ya, nggak ada syarat harus paham, nggak ada.
Yang penting terima saja. Ya, saya kasih contoh ya, ini maaf ya, contoh harus terang-terangan karena ilmu ini. Ajaran Trinitas, pernah dengar ajaran Trinitas ya? Itu ajaran paling pokok dari keimanan kaum Nasrani. Tapi kalau kita tanya sama mereka, Trinitas itu kan 3 in 1, 1 in 3, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ada 3 Tuhan ya. Nah kalau ada tanya sama mereka nggak bisa menjelaskan. Karena itu tidak ada kewajiban untuk paham. Yang penting terima saja. Islam tidak begitu. Islam menyuruh kita berla ilaha illallah itu dengan akal, dengan fikiran, dengan pemahaman. Nah dalam kesempatan yang baik ini saya akan membantu kita bersama memahami salah satu aspek dari tauhid ini. Kalau kita lihat ada 4 kata dalam bahasa Arab dalam kalimat tauhid ini. La ilaha illa Allah. Tiada ilah selain daripada Allah. Dari 4 kata ini ada 1 kata yang seringkali dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata Tuhan. Kata apa itu? Kata ilah ya. Diterjemahkan dengan Tuhan. Tapi orang Indonesia kalau ditanya Tuhan itu apa, bingung, tidak paham. Apalagi kalau Anda rajin zikir Tuhan, coba zikir Tuhan, 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 Tuhan. Akhirnya dipanggil siapa? Hantu. Jadi kunci memahami tauhid salah satunya adalah memahami kalimat ilahnya apa maknanya. Nah dalam bahasa Arab kata ilah itu punya banyak makna, Pak. Tapi dari sekian banyak makna itu ada 3 makna pokok yang kalau kita pahami sudah luar biasa mempengaruhi jiwa kita dan pikiran kita. 3 makna itu tolong dicatat baik-baik. Yang pertama, ilah itu bermakna mahbub, yang dicintai. Yang kedua, ilah itu bermakna matbu', yang dipatuhi. Dan yang ketiga, ilah itu bermakna merhub, yang ditakuti. Jadi cinta, kemudian patuh, kemudian takut. Dengan kata lain, kalau seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, sekurang-kurangnya harus mengandung pengertian aku bersaksi. Tidak ada yang kucintai, tidak ada yang kupatuhi, dan tidak ada yang kutakuti selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa kerennya LOF ya. Love, cinta, obedience, kepatuhan, dan fear, rasa takut. Itu harus dipusatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang mukmin benar-benar menjadikan rasa cintanya, rasa patuhnya, dan rasa takutnya only to Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata kepada Allah Ta'ala, dia sudah sampai pada derajat muwahhid al-haqiqi, ahli tauhid yang sebenarnya. Nah, ujian kita di dunia ini, Pak, adalah seringkali kita sadar tidak sadar mencintai sesuatu yang kita setarakan dengan Allah, bahkan kita dahulukan daripada Allah. Ujian kita di dunia ini kadangkala kita lebih patuh kepada selain Allah daripada mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian kita di dunia ini kadangkala kita lebih takut pada selain Allah daripada takut kepada Allah Ta'ala, karena tidak dibenarkan itu. Sudah selesai, saya tutup pengajian saya sampai sini saja ya. Ya, ini sudah materi pokoknya sudah selesai. Ya. Baik, sekarang kita sedikit kupas. La mahbuba illallah, tidak ada yang dicintai selain daripada Allah. Benarkah dalam ajaran Islam mencintai selain Allah? Sama sekali tidak boleh. Benarkah demikian? Tidak benar. Ya. Boleh kita mencintai selain Allah, tapi ada 2 syarat, Pak. Syarat pertama, cinta kita kepada selain Allah tidak boleh setara, apalagi melebihi cinta kita kepada Allah. Itu 1. Syarat kedua, mencintai apapun selain Allah harus karena Allah. Jangan mencintai sesuatu nggak ada kaitannya dengan Allah. Misalnya, kita mencintai istri. Kenapa kita mencintai istri kita? Karena memang kita diperintahkan untuk mencintai istri kita. Dia tanggung jawab kita kawam atas dirinya. Dan Nabi sampai mengatakan, ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku orang paling baik terhadap keluargaku. Jadi kita mencintai istri itu adalah bahagian dari karena Allah. Tapi ingat, istri sendiri yang harus dicintai, jangan istri orang. Nauzubillah.
Nah, jadi Allah Ta'ala sampai menggambarkan dalam suratul Baqarah 165, ada manusia-manusia yang keliru dalam cinta. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kama yuhibbuhum ka hubbillah. Jadi ada orang-orang mencintai sesuatu selain Allah, tandingan-tandingan selain Allah, yang lebih hebat cintanya kepada itu daripada kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang beriman cintanya kepada Allah dahsyat sekali. Ya, dan kalau kita cintanya sudah kepada Allah di atas segala-galanya, apapun kita korbankan untuk Allah Ta'ala, untuk agama Allah Ta'ala. Ya, kita terbangun tengah malam jam 3, ya kan, dingin, matahari tinggi, ya kan, capek kita habis aktivitas. Tapi kalau kita cinta sama Allah, kita bangun, ya, kita berkhalwat dengan Allah Ta'ala, kita sempatkan berinteraksi dengan Allah Ta'ala, karena Allah adalah Al-Mahbub yang paling kita cintai. Ya, ini pertama. Yang kedua, matbu, la matbu'a ilallah. Tidak ada yang kupatuhi selain dari Allah. Benarkah kalau kita mengatakan tidak ada yang kita patuhi selain dari Allah, berarti dalam ajaran Islam mematuhi selain Allah sama sekali tidak boleh? Benarkah begitu? Tidak juga. Ya. Contohnya mematuhi orang tua, contohnya mematuhi guru, ya boleh kan? Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? La ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak dibenarkan mentaati siapapun di muka bumi ini jika konteksnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapapun dia. Sekalipun orang tua kita. Kalau orang tua kita menyuruh kita yang sifatnya durhaka kepada Allah, biar bagaimanapun kita harus mengatakan kepada orang tua kita, Umi, Abi, mohon maaf, aku cinta padamu, aku taat padamu, tapi aku taat padamu karena Allah. Tolong jangan suruh aku melakukan hal yang mendurhakai kamu. Dulu ada cerita menarik sekali di zaman Nabi. Seorang pemuda masih belia, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau ini laki-laki yang dapat hidayah, dan dia terima hidayah itu di zaman masih berjuang di Mekah. Di Mekah kaum muslimin, para sahabat itu kuat atau lemah posisinya? Lemah, ya. Di Mekah itu yang berkuasa kaum musyrikin. Kondisinya kayak kita sekarang, Pak, yang berkuasa sekarang orang Yahudi Nasrani. Lemah kita sekarang. Dulu juga begitu, waktu masih di Mekah, para sahabat itu lemah. Yang mimpin kaum musyrikin. Begitu ketahuan ada orang menjadi pengikut Muhammad, menjadi ahli tauhid, yang meninggalkan syirik, ya kan, segera disiksa. Nah, pada suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas masih remaja, belia, dapat hidayah. Dia ikut ajaran Muhammad SAW. Dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi selanjutnya dia diam-diam, tidak mau cerita pada siapapun, termasuk orang tuanya. Tapi qadarullah, sesampainya di rumah, tiba-tiba ibunya entah dapat berita dari mana, rahasianya bocor. Tiba-tiba dia bertanya, "Hai Sa'ad, aku dengar engkau sudah menjadi pengikut Muhammad. Engkau tinggalkan agama nenek moyang kita, menyembah berhala. Apa benar itu berita?" Sa'ad tidak bisa berbohong. Dia bilang, "Benar, wahai ibuku." Apa kata ibunya? "Hai Sa'ad, sekarang juga aku perintahkan kau kembali kepada agama nenek moyang. Tinggalkan agama Muhammad yang sesat itu, agama orang gila itu. Kalau tidak, ibu akan mogok makan dan minum sampai engkau tunduk kepada permintaan ibu." Seperti halilintar, ya. Tidak tenang, saat tidak tenang. Tapi dia tidak mungkin mentaati ibunya, karena permintaannya adalah kembali menjadi syirik. Setelah mendapat hidayah tauhid ini, maka datanglah beliau ke Nabi dan beliau bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana nasibku ini?" Dia ceritakan keadaannya. Kata Nabi dengan penuh kebijakan, "Engkau sendiri bagaimana perasaanmu, wahai Sa'ad?" Kata Sa'ad, "Demi Allah, aku tidak mungkin membayangkan diriku menyembah berhala yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat itu. Aku sudah mantap dalam iman Islam ini." Akhirnya kata Nabi, "Kalau begitu, wahai Sa'ad, engkau berdoalah kepada Allah. Mintalah petunjuk kepada Allah. Mintalah petunjuk untuk ibumu. Tapi ingat, wahai Sa'ad, birrul walidain, berbuat baiklah pada kedua orang tua." Pulanglah beliau dengan pesan Nabi itu. Dan sejak hari itu, apapun yang diminta ibunya, bahkan belum diminta sudah dia kerjakan, asalkan bisa menyenangkan ibunya.
Cuman satu yang tidak mau dia penuhi, permintaan ibunya untuk kembali menjadi syirik, menjadi kafir, ya, meninggalkan agama tauhid ini. Nah, melihat kelakuan saat yang makin hari makin menjadi anak yang berbakti, ibunya pun jadi heran, ya. Dia bertanya, "Hei Sa'ad, apakah engkau sudah penuhi permintaan ibu untuk meninggalkan agama Muhammad yang sesat dan gila itu dan ikut agama nenek moyang?" Jawaban Sa'ad apa? Saat dapat hidayah dari Allah, dia bilang begini, "Wahai ibuku, demi Allah, seandainya ibu mogok makan, ya, sampai nyawa ibu melayang dari tubuh ibu, diganti sama Allah dengan nyawa yang baru, itu pun melayang lagi dari tubuh ibu sampai ratusan nyawa keluar masuk tubuh ibu, demi Allah, aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad yang sudah kuyakini kebenarannya itu." Masya Allah. Tiba-tiba ibunya mengatakan, "Nak, kalau begitu tolong ajari ibumu bagaimana menjadi seorang muslim." Subhanallah. Karena ibunya belajar melihat anaknya setelah menjadi pengikut Muhammad semakin soleh, semakin berbakti, semakin luar biasa menghormati orang tuanya. Nah, ini yang disebut dengan ketaatan hanya kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi kita jangan menjadi orang-orang yang asal diperintah sama atasan, diperintah sama orang tua, ya kan, asal ikut saja. Tidak, kita harus berpikir. Ini perintahnya online, tidak dengan perintah Allah Ta'ala. Kalau online, tidak usah ragu, ikuti. Tapi kalau tidak online, maaf, Allah lebih utama, Rasul lebih utama, kita patuhi. Yang ketiga, la marhuba illallah. Tidak ada yang ditakuti selain daripada Allah. Benarkah kalau kita mengatakan aku bersaksi tidak ada yang kutakuti selain dari Allah, lalu dalam ajaran Islam sama sekali tidak boleh takut kepada selain Allah? Benarkah begitu? Tidak juga, ya. Boleh kita takut kepada selain Allah dengan syarat. Dalam bahasa Arab, al-khawf itu ada dua, Pak. Ada al-khawf at-tabi'i dan ada al-khawf asy-syar'i. Ada rasa takut yang sifatnya natural, alami, ya. Dan ada rasa takut yang sifatnya syar'i. Kalau rasa takut yang alami itu misalnya kita berada di sebuah gedung lantai 25, kantor kita di lantai 25, kita lihat jendela, ya, dari kantor kita yang tinggi itu, dan kita merasa takut jatuh ke bawah. Itu takut yang alami, Pak. Takut seperti ini boleh, ya, nggak salah. Ini sah-sah saja. Atau Anda masuk ke hutan di siang hari, tahu-tahu Anda tersesat. Makin lama makin mendekati waktu maghrib, matahari akan hilang, gelap gulita. Anda khawatir diterkam oleh hewan buas di tengah hutan itu. Itu rasa takut yang alami, itu boleh. Tapi kalau rasa takut yang syar'i, itu haram. Apa maksudnya rasa takut yang syar'i? Takut menjalankan perintah Allah karena tidak berani menghadapi resikonya. Itu yang nggak boleh. Contoh, seorang wanita remaja sudah balik, ya kan? Dia ikut pengajian. Lama-kelamaan dia sampai kepada materi tentang wajibnya menutup aurat. Dia sadar, oh ternyata dalam Islam itu wajib pakai jilbab bagi wanita yang sudah dewasa. Harus tutup auratnya. Tapi dia nggak kunjung mau melakukannya karena apa? Karena dia takut. Kalau dia pakai jilbab, sementara sekeliling nggak ada yang pakai jilbab, nanti dia dituduh macam-macam lah, dibilang fundamentalis lah, dibilang ekstrim lah, dibilang macam-macam. Nah, takut seperti ini takut syar'i, ini tidak boleh, ya. Atau seseorang takut meninggalkan larangan Allah karena nggak berani menghadapi resikonya. Anda pernah nggak ngobrol sama penjudi? Coba deh sekali-sekali nanya sama penjudi, Bang, abang ini kerjanya judi terus, abang nggak tahu judi itu haram? Aku tahu. Lah kenapa abang nggak tinggalkan? Ya masalahnya kalau aku tinggalkan, aku ditinggal sama kawan-kawanku katanya. Jadi takut kehilangan teman. Jadi takut dia kepada sesuatu yang haram, tidak bisa kunjung dia lakukan, dia tinggalkan. Karena apa? Karena khawatir menghadapi resikonya. Padahal dia tidak tahu kalau dia tinggalkan yang haram itu, termasuk kawan-kawan yang rusak itu, Allah akan datangkan kawan-kawan baru, orang-orang soleh. Dia tidak paham gitu, dia tidak mengerti itu. Nah, jadi saudara rahimahullah, rasa takut kita harus kita pusatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ajaran Islam, semakin seseorang takutnya kepada Allah, dia menjadi orang yang berani menghadapi selain Allah Ta'ala. Dan salah satu rasa takut yang sekarang sedang diolah, sedang dimanipulasi oleh musuh-musuh Islam yang menguasai dunia, termasuk Badan Kesehatan Dunia kan dikuasai sama Yahudi hari ini.
adalah rasa takut kepada benda yang nggak kelihatan, Pak. Virus. Ajib. Kok bisa-bisanya kita takut dengan ini? Ya. Padahal kalau kita pun kena corona, paling jauh resikonya apa? Resikonya apa? Resiko paling jauh kalau kita kena COVID apa? Mati. Memangnya mati adalah akhir segala-galanya? Tidak. Islam mengajarkan kullu nafsin za'iqatul maut. Kematian itu pasti. Dan kita orang beriman tidak boleh takut dengan kematian. Yang kita harus takut adalah mati konyol. Su'ul khatimah itu kita harus takuti. Tapi kalau Allah mentakdirkan kita sakit, itu Allah punya maksud. Allah punya maksud. Ya. Tapi janganlah karena alasan takut dengan sesuatu yang tidak tampak, akhirnya kita bikin aturan-aturan yang sebenarnya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Salah satu aturan apa misalnya? Sholat berjamaah nggak boleh berdekatan. Haji, mana pernah ada contohnya? Mana ada hadisnya? Tidak pernah ada hadisnya. Bahkan ada ancamannya dari Nabi. Tutuplah celah-celah itu, karena itu menjadi tempat berkumpulnya syaitan. Itu kata Nabi begitu. Kita iman nggak bahwa syaitan itu ada? Iman nggak ya? Kita iman. Kalau kita iman, berarti jangan beri kesempatan syaitan hadir di dalam sholat berjamaah kita. Tapi hari ini Pak, tempat buat syaitan tadi kasih tanda pula, ya kan, dihormati kali gitu. Ya kan? Ini tempatnya. Dulu Nabi pernah mimpin sholat berjamaah para sahabat. Ternyata Nabi lihat, Nabi punya kemampuan lagi sholat melihat ke belakang bisa gitu. Ya, kita nggak punya kemampuan itu. Kemudian Nabi bilang, aku tadi lihat di antara kalian ada yang softnya tidak rapat, sedikit celah. Dan aku lihat ada syaitan berupa anak domba di situ. Itu celahnya kecil, Pak. Kalau celahnya besar, bukan anak domba, keluarga domba, lengkap, ayah ibunya, anaknya, menantunya, cucunya hadir semua di situ. Jadi tolong, ya, mari kita fokuskan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sesungguhnya, dan ini unik Pak, virus ini unik Pak. Saya perhatikan, kalau ada orang yang rasa takutnya kepada virus ini tinggi kali, mudah kali dia kena penyakit itu. Tapi bagi mereka yang rasa takutnya kepada Allah, Masya Allah, ya, itu sepertinya sulit kali. Ya maaf ya, Anda pernah lihat orang gila Pak? Orang gila nggak ada yang pakai masker Pak. Orang gila tuh jalan-jalan, mau main jorok gitu di era pandemi ini. Nggak ada kita dengar orang gila kena tuh. Kenapa? Dia nggak punya rasa takut pada itu. Ya walaupun kita tidak boleh punya ketiadaan rasa takut model orang gila, tidak. Kita ketiadaan rasa takut kita karena kita lebih utama menakuti Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kita yakin dengan ayat yang mengatakan tidak ada sesuatu pun yang menimpa kalian kecuali sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku rahimakumullah, inilah barangkali sharing saya pada kesempatan baik ini. Sekali lagi saya ingatkan, mari kita menjadi umat Islam yang bertauhid dengan landasan keilmuan. Karena itu perintah Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, renungilah, fikirkanlah dalam-dalam bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain dari Allah. Surat Muhammad ayat 19. Dan salah satu upaya kita memahami kalimat tauhid adalah memahami kata ilah. Dan kata ilah dalam bahasa Arab punya banyak makna, tapi cukup 3 makna kita dalami sudah luar biasa. Mahbub yang dicintai, matbu yang dipatuhi, marhub yang ditakuti. Sehingga kalau kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, hendaknya dia mengandung 3 pengertian. Aku bersaksi tidak ada yang kucintai selain daripada Allah, aku bersaksi tidak ada yang kupatuhi selain dari Allah, dan aku bersaksi tidak ada yang kutakuti selain daripada Allah Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini menjadi ilmu bermanfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa berjumpa lagi, kalaupun tidak di dunia ini, mudah-mudahan di jannah kelak nanti kita berkumpul bersama manusia-manusia pilihan, an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baiknya kawan di dunia dan kawan di akhirat nanti. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Innallaha huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.